Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Daripada saya Gembala Rikson Matangan sekali lagi di dalam renungan setiap hari. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita sedang memasuki fasa-fasa di mana kita selalunya akan menunggu kelahiran Sang Mesias Tuhan Yesus Kristus. Selalunya pada hari ini sudah masuk hari ke-31 ataupun hari pertama di dalam bulan ke-12. Kita semakin menghampiri pada hari-hari Yesus akan dilahirkan di dunia ini. Kita akan gembira, kita akan rasa excited, kita akan rasa teruja. Kita mula mempersiapkan segala-gala persiapan. Ada bunga Christmas dan sebagainya. Kita juga melihat semua pasar raya, semua kedai-kedai mulai memainkan lagu-lagu Christmas yang memang sangat indah, membuatkan kita teruja, membuatkan kita gembira dan sebagainya. Tetapi adakah, benarkah itu maksudnya Christmas? Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ramai sekali di dunia ini melihat Christmas ini hanya sebagai bunga-bunga, hanya sebagai pokok Christmas, hanya sebagai lampu-lampu yang indah, hanya sebagai yang paling teruk lagi. Ramai sangat di dunia ini melihat Christmas ini adalah Santa Claus. Aduh, haleluya. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Christmas bukanlah tentang bunga. Christmas bukanlah tentang lampu semata-mata. Dan Christmas bukanlah tentang Santa Claus. Tetapi Christmas adalah tentang kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus di dunia ini yang membebaskan kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, hari ini kita membaca Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga pastinya ayat yang ke-25. Habiskan semuanya. Kamu yang di rumah sila baca Matius 1 ayat 1 sehingga ayat yang ke-25. Di sini kita melihat bagaimana kelahiran Sang Kristus itu, Sang Mesias itu mulai dikabarkan, mulai diberitahu kepada Yusuf. Orang yang pertama diberitahu oleh malaikat bahwa Maria, tunangannya yang masih dara itu, akan melahirkan seorang Mesias. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, apakah perasaan Yusuf ketika dia diberitahu oleh malaikat bahwa sesuatu yang mustahil, sesuatu yang luar biasa akan terjadi? Pastinya Yusuf akan menjadi takut. Tetapi tindakan daripada ketakutannya itu tidak membuatkan dia berdosa. Malahan Yusuf di dalam ayat yang ke-24, Yusuf terjaga, dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini sangat-sangat penting dan signifikan. Setelah dia terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Itulah iman Christmas sebenar yang diterima oleh Yusuf yang pertama, yaitu apabila beliau diberitahu bahwa Yesus Kristus Sang Mesias akan dilahirkan oleh tunangannya yang masih dara, dia tidak lari. Malahan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lalu dia berkahwin dengan Maria. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, ini sesuatu yang sangat sukar bagi Yusuf. Karena tunangannya itu yang sangat dicintai dan dikasihinya itu masih dara, tapi sekarang akan mengandung. Bayangkan saja kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Sanggupkah kita? Mahukah kita? Ataupun kita mulai akan mempersoalkan? Aduh. Tetapi Yusuf percaya dengan kata-kata malaikat itu. Dia melakukan seperti perintah malaikat itu dan dia mengawini Maria. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, inilah sepatutnya iman Christmas, yaitu kita menerima perintah Tuhan dengan yakin dan percaya, serta kita melakukan seperti yang difirmankannya.
Dan yang paling penting adalah iman Christmas itu kita bersedia untuk menjadi pengantin perempuan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua apabila Dia sanggup untuk menjadi manusia. Dia sanggup untuk lahir sebagai manusia yang penuh kemanusiaan. 100% manusia. Dilahirkan seperti manusia di tempat yang manusia tidak pernah dilahirkan, yaitu di kandang domba, diletak di atas palungan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, beberapa hari yang lalu saya ada melawat kandang babi. kandang babi kepada saudara saya. Kemudian dia memberi makan babi itu. Dan babi itu makan di dalam palungan. Rupanya palungan ini tempat makan. tempat makan babi. Saya melihat tempat makan babi bukan bersih. Sangat kotor. Mungkin untuk domba punya palungan mungkin cantik sikit. Kemudian saya mengingat, oh Tuhan Yesus, Engkau dilahirkan di dalam palungan ini demi untukku, demi untuk kami. Saya tersentak di sana dan saya mengakui bahwa kasih Yesus luar biasa. Haleluya. Karena itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Christmas bukan sekadar lampu-lampuan yang cantik itu. Christmas bukan sekadar hadiah, bukan sekadar makanan, bukan sekadar lagu-lagu, bukan sekadar bunga. Dan yang paling teruk bukanlah tentang Santa Claus. Pada hari-hari ini, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kanak-kanak lebih kenal Santa Claus daripada Tuhan Yesus. Ini masalah timbul daripada ibu bapa yang mengajarkan Santa Claus kepada anak-anak lebih daripada mengajarkan Tuhan Yesus kepada anak-anak. Akhirnya pada hari-hari ini anak-anak lebih mengenali Santa Claus daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini satu yang pelik tapi memang terjadi. Lebih lagi menyeronokkan apabila kita pergi ke gereja, di sana gambar Santa Claus lebih banyak daripada Alkitab. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, buangkan semua gambar Santa Claus itu. Gambar Santa Claus itu tidak ada kena mengenanya dengan iman kekristenan kita. Karena Santa Claus itu manusia yang membawa hadiah zaman dahulu. Mungkin kamu boleh type di Google, cari maklumat tentang Santa Claus. Santa Claus itu orang biasa, tidak perlu diagung-agungkan. Mungkin perlu diingat karena jasanya memberikan hadiah pada kanak-kanak, tetapi tidak perlu diagung-agungkan dan tidak layak. Haleluya. Yang kita perlu agung-agungkan, yang kita perlu sembah adalah Yesus Kristus. Yang kita perlu ceritakan kebaikan adalah Yesus Kristus. Yang perlu kita beritahu kepada anak-anak kita adalah Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita belajar daripada iman Yusuf. Kita belajar daripada iman Maria. Apabila malaikat datang kepada Maria, pertama dia takut memang, tetapi dia yakin itulah rencana Tuhan dalam hidupnya, dan dia yakin bahwa itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, iman kita dalam Christmas ini seperti Yusuf. Yusuf menerima pemberitaan arahan daripada malaikat Tuhan itu dengan baik, dan dia pun berkahwin dengan Maria. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita bersiapkah kita untuk memiliki iman sekali lagi seperti Maria dan juga Yusuf? Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam kita menyambut Christmas pada satu cara yang baru ini, yang dinamakan sebagai norma baru, ketika kita menentang COVID-19 ini,
Inilah peluang kita untuk memperbaharui iman kita. Inilah peluang kita untuk menguatkan satu lagi perjanjian kita kepada Tuhan. Inilah peluang kita untuk memperbaiki, memperbaharui perjanjian iman kita dengan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi dalam nama Yesus yang sedang menonton video ini, ataupun dimanapun kamu berada, Tuhan Yesus mau memberikan berita baik itu sekali lagi dalam hidup kita pada hari ini. Tuhan Yesus rindu sekali lagi untuk membawa berita baik tersebut dalam kehidupan kita. Apakah kita bersedia untuk menerima berita baik ini? Ataupun kita melihat berita baik yang sedang dibawa oleh Roh Kudus ini adalah satu berita yang menakutkan, membingungkan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Itu tertulis dalam Filipi. Saudara, mungkin di dalam kita menerima berita yang baik ini, sementara kita menunggu kelahiran Yesus, secara simboliknya, mungkin banyak sekali yang kita sedang hadapi pada saat ini. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus bersama dengan kita, memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati semua. Saya Gembala Rigson Matangan berdoa semoga semua jemaat di PCS Kabatasan dan juga yang sedang menonton video ini dapat diberkati dengan renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa semoga semua jemaat terus sehat, dihindari daripada penyakit yang sangat jahat ini. Saya percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita. Dengan itu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, Bapa di surga mengasihi kita semua. Saya mengucapkan shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.